Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya kelak orang yang paling dekat dengan kata Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling banyaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segarap pada Melayu-Melayu nengandi harap pada Melayu-Melayu nengandi ngalor ngidul ngetan ngulan ning syahadi ngalor ngidul ngetan ngulan ning syahadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan tausiah dari guru kita yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habibana Alwi bin Anis bin Muhdar Al-Atas fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hadis malam hari ini, malam yang dipenuhi dengan mungkin diguyur dengan air hujan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kekuatan, keinginan, keiradahan kepada kita sehingga anggota tubuh kita dimudahkan menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah setiap langkahnya kita yang keluar dari rumah kita untuk mencari, mengharap ridho Allah, mengharap ridhonya Rasulullah, itu semua tidak akan sia-sia, melainkan akan Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Begitupun segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita termasuk golongan hamba-hamba yang mana Allah sebut dalam Al-Qur'an, azkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Apa kata Allah? Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Artinya apa? Allah menjadikan lisan-lisan kita semua yang senantiasa dimudahkan untuk berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun salawat serta salam tentu selalu kita curahkan, limpahkan kehadiran kita yang mulia, junjungan kita yang agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad, hati yang kotor akan menjadi bersih. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad, hati yang hasud pun akan hilang. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad, segala masalah, problema dalam kehidupan ini semuanya akan hilang berkat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena mengingat Nabi adalah pengobat hati ini dan pengobat dari segala macam problem ni, masalah dalam kehidupan ini. Dan begitupun marilah kita doakan guru-guru kita, Ustaz Abi Jahwa beserta keluarganya yang mana beliau baru pulang daripada ziarah Wali Songo. Mudah-mudahan beliau jarahnya kelak mendapatkan ridho dan Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu. Dan mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan kabulkan Allah. Semoga Allah kabulkan segala hajat dan keinginannya, maksud dan tujuannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beliau diberikan kesehatan baik jasmani dan rohaninya, amin ya rabbal. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita, jamaah kita yang mungkin di malam hari ini mereka tidak bisa berkenan hadir dalam majlis ini, dalam majlis tawasul ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun begitu senantiasa diberikan
kesehatan, kemudahan di dalam segala urusannya, dan diberikan keistiqomahan di dalam jalannya Allah dan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya kita yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang ditukil dalam kitab Nasuhah al-Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bandani. Beliau nukil pada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Alaikum bi mujalasatil ulama." Hendaknya kalian duduklah bersama para alim ulama. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di jauh-jauh hari menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa berduduk di majlisnya para alim ulama? Kenapa begitu hadirin jamaah rahimakumullah? Karena apa? Kalau di akhir zaman umat ini akan lari daripada para alim ulama. Jangankan mereka untuk duduk di majlis alim ulama, jangankan mereka untuk mendengarkan kalamnya para alim ulama, bahkan dekatnya saja mereka enggan. Dekatnya saja mereka enggan. Sekalipun mereka dekat dengan para alim ulama, pasti ada kebutuhan. Kebutuhan apakah? Baik kebutuhan itu butuh dengan undangannya kah, atau butuh dengan daripada ketika ada musibah kah, atau ketika ada pencalonan kah, butuh dukungan dan sebagainya, baru mereka datang kepada para tokoh, para alim ulama. Setelah mereka jadi jauh, setelah mereka tidak ada masalah jauh, maka Nabi mengatakan, "Alaikum bi mujalasatil ulama." Hendaknya kalian duduklah bersama para alim ulama. Kenapa? Dengan duduk bersama mereka, hati yang kotor akan menjadi bersih. Dengan duduk bersama para alim ulama, maka hati ini akan senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat daripada beliau-beliau. Ulama yang bagaimana? Bukan sembarang ulama, tapi al-amilin bi ilmihim. Ulama yang mengamalkan dengan ilmunya. Bukan ulama-ulamaan. Bukan hanya ulama bisa ngomong tapi dia enggak mengamalkan dengan ilmunya. Insyaallah guru kita Syekhul Mukarram Abah Umar bin Ismail bin Yahya, beliau dengan tuntunannya, dengan ajarannya, beliau tidak lain yang termasuk di golongan ulama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amilin bi ilmihim, yang mengamalkan dengan ilmunya, yang menegakkan yang haknya itu hak, yang batil ya itu batil, yang benarlah itu benar, tidak sebaliknya. Yang benar dianggap salah, yang batil dianggap hak. Tidak begitu, tapi insyaallah guru kita Abah Umar bin Ismail bin Yahya, beliau yang mengajarkan kepada kita baik itu ilmunya, tuntunannya daripada murid-muridnya, daripada anak-anaknya sampai kepada kita sebagai muridnya. Insyaallah sanadnya akan bersambung kepada habibana wa nabiyana Muhammad. Nah, dan yang kedua kata Nabi, wastima'i kalamil hukama, dan hendaknya kita mendengarkan kalamnya para ahli hukama. Artinya al-amilin bi jatillahi ta'ala al-musibin fi aqwalihim wa afalihim. Siapa yang harus kita dengarkannya? Itu ulama, para ahli hukam, para ahli hukum yang ulama-ulama juga yang menasihati dengan baik kepada kita, para ahli hukama yang mereka dengan ilmu dan keilmuan yang mumpuni, yang mengajarkan dengan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah melewati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Kita harus menjuk bersama para ulama, dengarkan nasihat-nasihat mereka, karena kata Nabi, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalba, menghidupkan hati al-mayyit, yang mati, hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya-cahaya hikmah,
Nah, bagaimana hati ini akan hidup, bagaimana hati ini akan bercahaya, sedangkan diri kita jauh daripada majlisnya ulama, jauh daripada nasihat-nasihatnya para alim ulama. Bagaimana hati ini akan bercahaya, bagaimana hati ini akan dipenuhi dengan kecintaan, kemahabbatan ilallah wa rasulih. Karena apa? Kalau jauh bagaimana mungkin kita akan mendengar nasihatnya? Karena nasihatnya para alim ulama adanya di mana? Di majlis-majlisnya mereka. Nah, sebagaimana kata Nabi, kama yuhyil arda maidada bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bumi yang kering, yang tidak ada kehidupan sama sekali, maka Allah hidupkanlah ketika dengan apa? Dengan air hujan. Maka begitu pun tanaman ketika kita bertanam tanpa disiram, terus ditanam aja enggak disiram sama sekali, maka tentu tanaman itu tidak akan hidup melainkan akan mati. Begitupun hati yang mati akan hidup dengan terus diguyuri dengan nasihat-nasihatnya para alim ulama, nasihatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sia-siakan hidup kita, jangan sia-siakan daripada umur-umur kita. Marilah kita senantiasa manfaatkan umur kita, waktu kita untuk senantiasa mengharapkan ridha Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita miliki, baik itu harta kita, baik itu tenaga kita, baik itu jasmaniah kita maupun rohaniah kita, melainkan itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan kembali kepada Allah, kita semua akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Ingat, semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan daripada bulan Sya'ban, bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulannya Rasulullah di bulan Sya'ban, kok tidak di bulan-bulan yang tidak di bulan Maulid dan Rabiul Awal? Kenapa? Padahal bulan Maulid kan bulan kelahirannya Nabi, bulan daripada Maulidnya Nabi, bulan keagungan Nabi Muhammad. Tapi kenapa di bulan Sya'ban yang sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Apa? Rajab bulannya Allah dan Sya'ban bulanku, kata Nabi Muhammad. Kenapa Nabi bilang hal semacam itu? Karena bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, sekaligus menunjukkan kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia kepada Nabi Muhammad, yaitu di bulan Sya'ban. Sebagaimana Allah berfirman Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan ayat ini ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta, sang khalik, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu, dan bersama para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, salawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad yang diturunkan ayat ini di bulan Sya'ban. Maka hendaknya kita di bulan ini perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad, perbanyaklah kita mengingat nama Nabi Muhammad, dan perbanyaklah kita mengagungkan nama Sayyidina wa Maulana Muhammad. Agar apa? Agar kelak nanti kita bisa bersama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya shalah. Sesungguhnya kelak orang yang paling dekat dengan kata Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling banyaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka perbaikilah diri kita di bulan Syaban ini, perbanyak zikir, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad agar kelak menyambung Ramadan, jiwa, raga, lisan, semuanya anggota tubuh kita terbiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan tidaklah Allah mengeluarkan kita di tempat ini melainkan mengampunkan dosa kita, mengabulkan segala hajat maksud dan tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi